Sebenarnya kan ini bagus sekali ya program pengelolaan sumber daya alamnya, tapi karena kemudian terbentur dengan regulasi cipta kerja itu, akhirnya malah membatasi programnya, tidak ada lagi kan seperti Bapak bilang tadi. Kalau dulu kami memfasilitasi dari aspek operasionalisasi KPH untuk bermitra dengan masyarakat, ya. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam adil dan setara. Kawan-kawan sekalian, ketemu lagi di dalam program Bercerita, berbagi cerita di balik berita, edisi spesial karena kali ini kerjasama antara Pokja PUG KLHK, The Asia Foundation, dan beritabaru.co. Sebagai bagian dari rangkaian program publikasi dan diseminasi praktek baik, yaitu perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, program ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dari praktik baik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, membangun kesadaran publik yang lebih luas. Nah, kali ini kawan-kawan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Roni Saifullah Burhani tentang peran strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dalam mendorong partisipasi perempuan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Nah, KPH sendiri adalah organisasi yang bekerja di tingkat tapak dan diharapkan menjadi prasyarat dari terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan setara. Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat dari Forest Administrator menjadi Forest Manager, serta meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas tata kelola hutan. Kawan-kawan, sebagai lembaga di tingkat tapak, KPH dapat menjadi simpul informasi dan juga koordinasi dari lintas sektoral serta mengakomodir setiap kepentingan secara adil. KPH juga diharapkan mampu memastikan program-program kehutanan yang lebih efektif dan efisien, baik dalam rangka pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, rehabilitasi lahan kritis, pengendalian perubahan iklim, penegakan hukum kehutanan, perlindungan hutan, maupun perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks masyarakat, pemberdayaan masyarakat, nah, KPH ini memiliki peran strategis yaitu untuk melibatkan kelompok perempuan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Untuk itu, apa saja sih yang perlu dilakukan oleh KPH? Kebijakan dan program unggulan apa saja yang telah dijalankan KPH selama ini untuk melibatkan kelompok perempuan? Mari kita kumpas dalam diskusi pada siang hari ini. Langsung saja saya akan mengundang Bapak Roni Saifullah Burhani, beliau selaku Kepala BPHP 5 Palembang. Dan beliau sudah hadir di sini, jadi saya akan mengundang beliau. Selamat siang Pak Roni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat kan? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan juga semangat ya Pak Roni. Amin. Pak, perkenalkan saya Sarah Monika selaku host untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini. Kita akan bercerita nih Pak mengenai peran KPH dalam mendorong partisipasi perempuan untuk mengelola hutan berkelanjutan yang akan menjadi topik utamanya pada siang hari ini. Ya, oke, Pak Roni ini selaku Kepala dari BPHP 5 Palembang, apa sih salah satu tugas dari BPHP itu kan melakukan fasilitasi ya perencanaan dan juga pelaksanaan KPH produksi. Nah, berapa banyak KPHP yang menjadi tanggung jawab BPHP 5 Palembang ini? Terima kasih Mbak Sarah. Jadi wilayah kerja BPHP 5 Palembang ini meliputi 2 provinsi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi secara total UPTD KPHP di wilayah kerja kami itu ada 17. 10 ada di Provinsi Sumatera Selatan dan 7 ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian BPHP 5 Palembang ini telah memberikan fasilitasi terhadap KPHP tersebut sejak tahun 2015. Oh, iya. Bentuknya seperti apa itu Pak? Bentuk fasilitasinya selama ini? Nah, bentuk fasilitasinya
kalau di ini 2015 ini kan proses pembentukan KPH ya. Jadi fasilitasinya lebih banyak ke pembangunan gedung kantor, kemudian penyusunan RPHJP atau pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian ada penyusunan rencana bisnis KPH, penyusunan data potensi KPH, kemudian pengadaan sarana prasarana mobil, sepeda motor untuk lapangan. Bahkan kami juga memfasilitasi sarana prasarana perkantoran seperti mebeler, meja kursi, segala macam dengan komputer. Furniture-nya itu ya Pak? Ya, untuk di awal-awalnya. Kemudian setelah KPH-KPH tersebut terbentuk ya, kita juga memfasilitasi dari aspek SDM-nya, karena SDM-nya pada saat itu masih kurang ya. Jadi kita fasilitasi dari rekrutmen tenaga bakti rimbawan yang direkrut melalui Kementerian LHK ya. Dan kami yang memfasilitasi dari masalah pembayaran honor gajinya. Nah, kemudian setelah berjalan ya, dari aspek kelembagaan sudah jadi, dari SDM-nya juga sudah tersedia, kami baru melakukan fasilitasi pendampingan ke praktek-praktek di lapangan, misalnya pengadaan sarana prasarana produktif untuk misalnya seperti pengolahan lebah madu, kemudian kita membelikan alat pembuat asap cair, kemudian alat penyulingan minyak atsiri, alat perontok jagung, alat pengolah sampah, ya. Kemudian kami juga melakukan pelatihan ya. Pelatihan ini yang sesuai dengan permintaan dari masyarakat ya. Jadi misalnya mereka seperti apa Pak? Mereka mengembangkan tanaman gaharu ya, kemudian minyak atsiri, madu ya. Kita fasilitasi peralatannya dan kita fasilitasi pelatihannya ya. Kemudian juga dari aspek SDM kami juga fasilitasi untuk staf-staf KPH-nya juga untuk pelatihan tenaga teknis, untuk tenaga teknis perencanaan kehutanan dan tenaga teknis pengujian kelompok getah-getahan. Kemudian di Sumatera Selatan ini kan banyak wilayah-wilayah rawan kebakaran. Jadi kami juga memfasilitasi untuk tenaga pengamanan hutan dan tenaga pengendalian kebakaran hutan. Ya. Kemudian banyak ya Pak bentuk fasilitasi yang sudah dilaksanakan selama ini. Ya, banyak sekali ya. Memang ini kami bergerak dari tahun 2015 ya sampai 2021. Oh iya, sudah lumayan cukup lama ya. Iya. Nah, kalau misalnya sebagai organisasi ini pengelola hutan di tingkat tapak kan sebenarnya KPH itu diharapkan dapat menjalankan semua bisnis proses ya, mulai dari pengelolaan hutan secara berkelanjutan, kemudian juga rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, sampai ke tingkat yang pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Lalu terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya nih Pak, apa saja Pak bentuknya program atau kegiatan yang selama ini sudah dijalankan? Itu dari tahun 2015 yang tadi Bapak ceritakan sudah dilakukan oleh KPHP ini, yang di bawah koordinasi langsung. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa fasilitasi pemberdayaan masyarakat yaitu kita melakukan pelatihan-pelatihan. Ya. Pelatihan-pelatihan disesuaikan dengan apa yang diminta oleh KPH dan kelompok masyarakat. Jadi mereka sendiri yang menyusun rencana kerjanya. Jadi kami memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka ingin... Jadi mereka yang mengusulkan ya? Mereka yang mengusulkan. Misalnya mereka ingin mengembangkan budidaya lebah madu. Ya. Kita fasilitasi, kita belikan stupnya, kemudian kita juga belikan alat pengolah untuk penurunan kadar air, untuk meningkatkan kualitas dari madu itu sendiri, sehingga harga jual dari madu yang dihasilkannya bisa lebih bagus. Kalau fasilitatornya sendiri dari mana Pak? Fasilitatornya macam-macam, lebih banyak kita langsung ke praktisi. Misalnya kalau untuk budidaya lebah madu, kan banyak yang pengembang lebah madu ya. Kita undang, kita membeli, bahkan kami di Palembang ini sampai ke Jambi ya.
di Jambi kebetulan ada yang mengembangkan lebah madu, terus kita fasilitasi mereka untuk studi banding, melakukan pelatihan selama 3 hari di sana, kemudian setupnya juga kita belikan, ya jadi pulang itu langsung bisa mempraktekkan, bahkan sekarang sudah bisa menghasilkan, ya. Dan kemudian tadi peralatan-peralatan pengolahannya juga, misalnya untuk menurunkan kadar air, ya, supaya kualitas madunya lebih bagus, itu kita fasilitasi. Ya. Luar biasa. Berarti memang belajarnya juga langsung dengan para expert ya yang diundang oleh BPHP ini. Ya. Betul. Pak. Biasanya itu. Jadi kami memang mencarikan dulu siapa yang bisa mengajarkannya. Jadi bukan hanya sekedar tapi langsung praktek dari praktisinya. Ya, dari para ahlinya ya Pak ya. Oke, Pak Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya itu kan dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan bahwa peran perempuan ini sangat penting dalam proses pengelolaan sumber daya alam, kemudian juga lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan ya Pak. Bagaimana sih pendapat Pak Roni sendiri terkait dengan pernyataan Ibu Siti Nurbaya tersebut? Dan kalau misalkan diturunkan dalam bentuk kebijakan dan juga program itu apa saja kira-kira bentuknya? Jadi memang benar bahwa peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam di lapangan itu sangat penting ya. Bahkan perempuan-perempuan juga banyak menduduki jabatan strategis, misalnya di KPH-KPH ya, KPH-KPH di Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang KKPH-nya perempuan, ada yang pejabat strukturalnya misalnya kepala seksi atau KSBTU-nya perempuan ya, itu juga. Kemudian ada ini dari sisi PNS-nya Ibu ya, dari penyuluh perempuan juga ada ya. Kemudian dari sisi masyarakatnya, masyarakat yang terlibat juga itu laki-laki dan perempuan. Bahkan ada KTH-KTH tertentu, satu KTH di bawah binaan kami itu yang kebetulan ketua KTH-nya memang perempuan, ya, karena memang kelihatan, memang leadership-nya memang bagus ya, sehingga anggotanya termasuk masyarakatnya juga mempercayakan ya perempuan itu sebagai ketua kelompoknya. Kalau bentuk programnya sendiri apa saja Pak, kira-kira yang paling tepat gitu untuk memanifestasikan pernyataannya Bu Siti Nurbaya tersebut? Ya itu, kalau program-programnya lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan apa? Ya. Masyarakat membutuhkan kegiatan apa? Ya. Misalnya mereka meminta untuk penulingan minyak atsiri. Ya. Kita belikan peralatannya, kemudian kita fasilitasi, kita latih mereka dari mulai penanaman sereh wangi misalnya, kemudian sampai ke proses pemanenan. Setelah proses pemanenan terus pengolahan menggunakan alat yang kita belikan itu. Ya. Jadi kalau berdasarkan oh ya maaf terus lanjut Pak. Jadi kalau dalam pengamatan kami ya, ini kan sudah dilakukan dari sejak 2017 ya pelatihan-pelatihan seperti ini. Kami memang waktu itu belum terlalu memperhatikan masalah gender ya. Tetapi pada dasarnya, pada pelaksanaannya, itu laki-laki dan perempuan itu sama-sama ya. Jadi ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang lebih besar, misalnya pembukaan lahan, itu lebih banyak peran laki-laki di situ. Tetapi ketika pada proses penanaman itu perempuan mulai terlibat, apalagi nanti ke proses pengolahan dan pasca panennya, perempuan lebih banyak terlibat lagi. Jadi sebenarnya dari awal pun tidak ada batasan ya Pak, bahwa perempuan juga punya kesempatan yang sama besarnya dengan laki-laki bergabung dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini ya? Iya, betul sekali ya. Jadi KPH juga tidak memilah-milah ini harus perempuan, harus laki-laki, ya. Tidak. Sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya itu sendiri ya. Karena ini kan inisiatif dari masyarakat. Dan sejauh memang perempuan itu juga punya kapasitas leadership, jadi kenapa tidak gitu ya untuk dilibatkan, dan apalagi bisa menjadi ketua kelompok tadi seperti cerita Pak Roni. Iya, betul. Ya, kebetulan ada di
KTH KPH Bukit Nanti gitu. Jadi ada perempuan yang ketua KTH-nya itu adalah perempuan ya. Dan kebetulan juga beliau itu adalah kepala desa di sana. Oh, luar biasa. Kalau selama ini Pak, pengalaman Pak Roni dalam mendampingi di KPHP itu, apakah tugas pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh KPHP ini sudah sesuai dengan target atau masih bisa dimaksimalkan sebenarnya, dioptimalkan? Ya, kalau sampai saat ini sih sudah berjalan dengan baik ya, dengan apa yang sudah kita fasilitasi ya. Namun ke depan memang ada permasalahan-permasalahan di lapangan ya. Saat ini KPH memang kekurangan tenaga ya, kekurangan sumber daya manusia. Jadi selama ini KPH ini dibantu oleh tenaga bakti rimbawan yang difasilitasi oleh Kementerian kan. Kemudian pembayaran gajinya memang di tempat kami ya. Nah, sejak tahun 2022 ini tenaga bakti rimbawan ini ditarik ya. Jadi sudah tidak ada lagi, otomatis ada kepincangan ya dari sisi SDM ya. Kemudian dari sisi pendanaan juga mulai 2022 ini kami di BPHP juga sudah amat sangat kurang dalam memfasilitasi dari segi pendanaan ke KPH ya. Ini terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ya, dalam penjabarannya di PP 23 di mana KPH ini sudah bukan sebagai operator ya. Jadi KPH ini berfungsi sebagai fasilitator ya, dan regulator. Jadi sama seperti fungsi dinas kehutanan ya. Jadi mereka tidak bisa langsung beroperasi, misalnya memproduksi sesuatu seperti yang sudah pernah dilakukan. Tetapi mereka memfasilitasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan melakukan memproduksi sesuatu gitu melalui perizinan perhutanan sosial gitu, sekarang. Oh gitu, jadi memang masyarakat harus inisiatif sendiri ya mengajukan programnya, baru kemudian BPHP ini yang memfasilitasi. Seperti itu Pak? Itu yang memang yang dulu kami lakukan seperti itu. Tapi sekarang ya fasilitas sudah berkurang ya, karena fungsi KPH-nya juga dia sudah bukan operator Mbak. Jadi dia hanya memfasilitasi aja, memfasilitasi perizinan perhutanan sosial. Oh hanya hanya hal di perizinannya saja ya, seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa Pak yang bakti rimbawannya kok ditarik ini? Dan kira-kira apa sih solusi ke depannya itu agar program-program, sebenarnya kan ini bagus sekali ya program pengelolaan sumber daya alamnya, tapi karena kemudian terbentur dengan regulasi cipta kerja itu, akhirnya malah membatasi programnya, tidak ada lagi kan seperti Bapak bilang tadi. Kira-kira apa ya Pak solusinya? Jadi sebenarnya bukan tidak ada Pak. Ini fasilitas dari ini. Jadi kalau dulu kami memfasilitasi dari aspek operasionalisasi KPH untuk bermitra dengan masyarakat ya. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini masyarakat sudah tidak boleh membentuk kemitraan dengan KPH, tetapi mereka melakukan melalui skema perizinan perhutanan sosial. Nah, melalui perizinan perhutanan sosial juga masih bisa difasilitasi. Tapi nanti mungkin yang lebih berperan di sini adalah Balai PSKL ya. Jadi tapi jadi kalau fasilitasi itu tetap masih ada ya. Hanya bergeser aja, yang tadinya dari BPHP mungkin ke depan ke PSKL. Gitu. Jadi lembaganya ya yang bergeser ya? Iya betul. Kalau selama ini Pak, apakah KPHP itu sudah cukup banyak melibatkan kelompok perempuan untuk serta dalam pengelolaan hutan secara lestari? Atau gimana? Kalau sudah, bagaimana sih bentuk pelibatannya? Cara merekrut mereka tuh seperti apa untuk kemudian menjadi aktif berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sumber daya hutan? Ya, kalau pelibatan kelompok perempuan di KPH itu sudah, ya seperti tadi saya sampaikan, sudah lama sebenarnya dilakukan oleh KPH itu. Jadi memang KPH dari tahun 2017 ya Pak? Iya, itu
secara nature aja ya, tergantung kebutuhan. Jadi memang tergantung juga dari budaya masyarakatnya itu sendiri. Misalnya ada perizinan HTR di KPHP Lempuing. Itu kegiatan HTR-nya kan berupa tanaman karet ya. Nah, penyadap karet di sana banyak perempuan ya. Tapi di tempat lain tidak sebanyak di Lempuing ya. Gitu. Jadi tergantung dari budaya setempat ya. Jadi KPH pun tidak membatasi kesempatan untuk laki-laki maupun perempuan untuk ikut berpartisipasi, ikut aktif dalam perizinan perhutanan sosial yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, gitu. Kalau berdasarkan pemetaan dari BPHP sendiri, kira-kira wilayah mana Pak yang paling banyak melibatkan kelompok perempuannya? Kalau yang paling banyak melibatkan perempuan, yang paling banyak yaitu di Lempuing itu, di KPH Lempuing. Ya, kemudian ada juga di KPH Bukit Nanti, ya, ada juga di Lakitan Bukit Cogong. Itu semua kebetulan 3 KPH ini banyak pelibatan perempuannya. Ya, jadi sebenarnya semakin banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat, di situ pelibatan perempuan juga akan lebih banyak. Apakah itu kemudian juga didukung oleh faktor-faktor misalnya banyak komunitas perempuan, pemberdayaan perempuannya, atau dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat tertentu yang kemudian juga mendukung program-program semacam itu, Pak? Atau bagaimana? Ya, diantaranya memang ada yang ada lembaga swadaya masyarakat yang ikut aktif membantu juga ya. Kemudian yaitu misalnya di KPH Bukit Nanti ya, itu kebetulan ketua kelompoknya perempuan ya. Jadi dia malah bisa memotivasi seluruh anggota kelompoknya dengan baik ya. Apalagi dari sisi jabatan juga kebetulan beliau menjadi kepala desa. Jadi itu juga mendorong pemberdayaan perempuan di lapangan itu menjadi semakin baik. Tetap kemudian ada ini ya Pak, ada support dari lembaga-lembaga tertentu di daerah setempat ya Pak? Ada. Nah Pak, sejak program perhutanan sosial ini dijadikan prioritas nasional, hal itu kan dinilai sebagai peluang ya Pak bagi kelompok perempuan untuk mendapatkan akses kelola hutan secara berkelanjutan. Nah, apakah KPHP ini yang di bawah koordinasi BPHP 5 Palembang selama ini juga memfasilitasi mereka Pak, kelompok perempuan, untuk mengajukan izin pengelolaan perhutsos? Gimana Pak Roni? Ya, jadi kalau fasilitasi perhutanan sosial itu kan sesuai dengan secara alami saja. Jadi kalau memang seperti di KPH Bukit Nanti itu kebetulan anggotanya lebih banyak perempuan, ketuanya perempuan, itu difasilitasi. Kemudian di KPH lain yang laki-laki perempuan, ketua kelompoknya laki-laki, itu juga pokoknya semua permohonan perhutanan sosial itu difasilitasi oleh KPH. Jadi tidak ada seperti eksklusivisme misalnya harus perempuan kan gitu kan, atau harus laki-laki, tidak ada Mbak. Jadi memang sesuai dengan budaya masyarakatnya di lapangan ya. Ketika perempuan ingin lebih banyak terlibat membantu suaminya untuk memperoleh akses ekonomi di areal perhutanan sosial, mereka ikut bergabung dengan kelompok-kelompok itu. Dan itu semua difasilitasi ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, suatu daerah itu secara budaya dia memang lebih dominan laki-lakinya. Nah, apakah ada upaya-upaya khusus untuk kemudian lebih melibatkan pihak perempuannya nih Pak? Oh, ya itu juga memang kita dorong Mbak. Ya, jadi dari awal pun memang kita dorong. Jangan sampai ada misalnya kelompok-kelompok tertentu yang tidak ada perempuannya. Ya. Karena itu bisa menjadi penyeimbang juga di dalam kelompok ya.
Jadi tetap juga dilibatkan ya Pak. Kalau misalnya satu daerah itu kurang perempuan, harus perempuannya ini diajak lebih partisipatif ya. Iya. Oke, Jadi betul betul. gimana Pak? Iya Ya, betul. maaf tadi itu agak delay. Ya, Hmm. Pak Roni, saya mau mengundang kawan-kawan bercerita dulu. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung mengajukan di bagian chat box ya, atau bagian ask question di sebelah kiri, kanan bawah. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ya, mumpung saya sedang berbincang dengan Pak Roni dari Kepala BPHP 5 Palembang. Nanti saya akan ajukan ke beliau untuk pertanyaan. Pak Roni, dalam peraturan Menteri LHK ini nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial yang terbaru, pemerintah kan memberikan jaminan ya Pak, secara lebih eksplisit nih untuk memberikan ruang kepada perempuan sebagai pengusul maupun pengelola perhutos. Kira-kira peran apa yang kemudian bisa dijalankan oleh KPHP ini untuk lebih mengakselerasi Pak pelaksanaan kebijakan tersebut? Ya, terima kasih. Jadi Maksudnya, ya lebih apa? Jadi peran KPHP ya, peran KPHP di lapangan ini kan memang mereka yang memfasilitasi, mereka yang mendampingi masyarakatnya itu, misalnya untuk mengajukan permohonan perhutanan sosial. Jadi KPH-nya itu yang membimbing dan membina bagaimana cara permohonannya, bagaimana cara membuat kelompoknya, bagaimana cara membuat kelembagaannya, bagaimana membuat aturan dalam kelompok itu, ya. Itu sebagai modal untuk persyaratan untuk mengajukan izin perhutanan sosial. Jadi prosedur dari awalnya tuh dikasih tahu ya Pak, didampingi gitu. Oh iya, karena KPH ini kan berada di lapangan, ya. Kalau dulu memang KPH-nya ikut ikut beraktivitas ekonomi di situ ya. Tapi kalau sekarang enggak. Mereka hanya memfasilitasi, membina masyarakat-masyarakat. Kalau selama ini Pak, dalam proses memfasilitasinya kira-kira ada tantangan apa sih yang dihadapi? Yaitu kalau sekarang tantangan yang dihadapi itu masalah SDM ya. Kebetulan selama ini dari tahun 2015 sampai tahun 2021 itu KPH ini kan tadi seperti saya sampaikan dibantu oleh tenaga bakti rimbawan, di mana mereka sudah di sana lebih dari 5 tahun itu sudah menjiwai sekali dengan pekerjaannya. Mereka sudah memahami karakter budaya masyarakat dan kondisi lapangannya. Nah, jadi dengan kehilangan tenaga bakti rimbawan ini memang KPH juga menyampaikan keluhannya ya kan gitu kan. Dengan kondisi seperti ini otomatis adalah terjadi kemunduran kan gitu kan. Kemudian dari sisi pendanaan juga kebetulan anggaran-anggaran di daerah misalnya di Provinsi Sumatera Selatan dengan di Provinsi Bangka Belitung untuk KPH ini memang masih minim ya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ya kami harapkan nanti ada misalnya ada lembaga-lembaga donor yang yang ada kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan perempuan itu bisa disalurkan melalui KPH dan kami siap memfasilitasi. Baik, semoga ada lembaga-lembaga yang kemudian semakin banyak terlibat ya Pak, agar prosesnya juga berkelanjutan, karena kan selama ini tantangannya ternyata yaitu kurang sumber daya manusia dan juga pendanaan yang semakin terbatas ya Pak, jadi mengganggu kinerja di lapangan juga. Iya betul. Pak Roni, ini ada 2 pertanyaan. Saya akan membacakan salah satu ya Pak. Pertanyaan dari kawan-kawan bercerita. Jadi yang pertama dari Makfur. Pak Roni, bagaimana sih strategi KPH 5 Palembang dalam menurunkan emisi karbon berbasis pemanfaatan hutan yang berkelanjutan? Terus bagaimana capaian progres di tapak KPH 5 Palembang ini apa saja? KPH apa? Maksudnya BPHP 5. Oh, BPH. Yang dimaksud
maksudnya BPHP 5 Palembang, strateginya bagaimana dalam menurunkan emisi karbon berbasis pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Kemudian apa saja capaian progresnya di tapak BPHP 5 tersebut? Ya, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan TUSI BPHP 5 Palembang, memang kami memfasilitasi aspek pengelolaan hutan dari unit manajemen perizinan yang ada ya. Terkait dengan penurunan emisi ya, kita dalam tugas kami terkait dengan fasilitasi unit manajemen, kalau dulu namanya IUPHHK, kalau sekarang PBPH ya, perizinan berusaha, PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang memanfaatkan tanaman-tanaman, mengembangkan tanaman HTI, hutan tanaman industri ya. Mereka membangun hutan tanaman ya. Dengan pembangunan hutan tanaman ini otomatis akan menurunkan emisi ya. Jadi memang kami juga ditarget ya oleh dirjen kami untuk melakukan penanaman di wilayah kerja kami itu sekitar lebih dari 100.000 hektar per tahun. Dari penanaman itulah kita bisa menurunkan emisi, kemudian kita juga menjaga, mendorong perizinan-perizinan seperti perhutanan sosial untuk lebih banyak melakukan penanaman ya, dan menjaga hutan, jangan sampai terjadi kebakaran hutan atau terjadi degradasi atau deforestasi. Kalau bentuk preferensinya selama ini apa saja, Pak, untuk mencapai hal-hal itu yang sudah dilakukan? Kami memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit manajemen, misalnya oleh PBPH yang mengembangkan hutan tanaman industri itu, ya. Kita setiap tahun dari pihak perusahaan selalu melaporkan, dan kami juga melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi di lapangan ya, apakah mereka melakukan penanaman ya atau tidak ya, dan itu selalu kita pantau. Terima kasih Pak Roni untuk jawabannya terhadap pertanyaan Pak Fur. Dan satu lagi ya Pak, ini ada Adrian Forester 43. Bagaimana peran perempuan bakti rimbawan di KPH? Apakah sangat membantu Pak selama ini dalam pengelolaan hutan ya? Ya, terima kasih. Sudah jelas sekali ya, peran perempuan di KPH ini sangat membantu ya. Justru dari perempuan-perempuan ini yang lebih banyak nanti dorongannya untuk pelibatan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat juga. Ya tadi seperti saya sampaikan, jadi ada KKPH yang perempuan, kemudian ada yang strukturalnya kepala seksi atau KSB-nya perempuan, bahkan di Lakitan itu penyuluh perempuannya juga menjadi andalan. Dan itu menjadi ujung tombak semua. Kira-kira nih Pak, kalau selama ini dalam pengamatannya Pak Roni, apa sih yang kemudian menjadi pembeda antara leadership perempuan, kemudian leadership laki-laki dalam mengelola hutan? Oh, ya kebetulan baru satu kelompok ya yang ada ketua kelompoknya perempuan di tempat kami. Ya memang mungkin karena kemampuannya ya, yang kami juga apresiasi ya, karena ternyata beliau juga selain ketua KTH-nya juga menjadi kepala desa, sehingga memang kepemimpinan perempuan juga mungkin mungkin lebih halus ya dari pembawaannya, sehingga bisa mendorong kelompoknya mungkin menjadi lebih maju. Ya. Kalau itu kan ya tidak bisa menjadi patok. Iya. Karena ini kan berdasarkan pengalaman saja ya, pengalaman dan pengamatan Pak Roni juga. Kemudian
berarti kan sebenarnya tiap daerah tuh juga bisa ya Pak mengajukan diri kalau memang dia punya kapabilitas itu sebagai perempuan dan kemudian menjadi ketua kelompok, atau memang harus ditunjuk Pak KPH-nya sendiri? Jadi gini, bukan KPH ya yang ini, tapi KTH, kelompok tani hutan. Jadi Oh, kelompok-kelompok KTH. Oke. kalau KPH ini kan lembaga pemerintah ya, unit pelaksana teknis daerah ya, UPTD ya. Unit pelaksana teknis, jadi itu PNS seperti saya kan gitu kan. Jadi kalau itu memang tergantung penugasan, ada laki-laki ada perempuan ya, KPH bisa laki-laki bisa perempuan ya. Kalau itu tergantung penugasan ya dari pimpinan. Tetapi kalau untuk Oh, iya iya iya. kegiatan di lapangan ya, itu masyarakat yang jadi KPH ini memfasilitasi masyarakat supaya memperoleh perizinan perhutanan sosial untuk mengolah kawasan hutan untuk eh, meningkatkan ekonomi mereka ya. Jadi dari awal KPH ini memfasilitasi, membantu masyarakat bagaimana membentuk kelompoknya ya. Dari situ kan kelihatan siapa yang punya leadership, laki-laki atau perempuan ya, dari kelompok itu ya. Kemudian dibantu juga oleh KPH itu bagaimana cara cara membentuk kelompok, kemudian Nah, membuat dari aturan. KPH, Jadi nah dari KPH yang KPHP, oh ya, dari KPHP yang di bawah BPHP 5 itu, kinerja BPHP 5 Palembang, kira-kira paling banyak yang melakukan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan perempuan tuh yang wilayah mana saja Pak? Dalam proses pengelolaan hutan lestarinya di tingkat tapak. ya itu yang sampai saat ini sih ya di KPH Lempuing Mesuji itu ya, karena kebetulan itu penyadap karetnya lebih banyak perempuan ya. Kemudian ada juga di KPH Semendo, pemegang izin HTR yang mengolah kopi ya, di mana pemetik kopinya banyak juga perempuan. Kemudian ada di KPH Lakitan juga, jadi pengolah kopinya banyak melibatkan perempuan ya. Ada di sana kopi yang sudah lumayan sudah baik sekali produksinya, namanya kopi Selangit Oh, kopi selangit ya Pak? ya. Betul. Itu di tiga Oke, KPH itu banyak di ya. 3 KPH itu yang banyak melibatkan perempuannya. Baik. Nah, terkait dengan upaya pelibatan perempuan ini sendiri Pak dalam pengelolaan hutan lestari, menurut Pak Roni itu apakah pemerintah memang masih perlu menerbitkan kebijakan baru yang lebih responsif, atau sebenarnya kebijakan yang ada sekarang ini sudah cukup baik atau masih perlu direvitalisasi? Gimana menurut Pak Roni? Jadi kebijakan yang ada memang sebenarnya sudah cukup memadai ya. KPH bertugas memfasilitasi masyarakat itu dalam bentuk kelompok ya, kelompok tani hutan atau KPH. Jadi jangan salah, ini ada KPH, ada KTH ya. Kalau KPH ini aparat, kalau KTH ini masyarakat Kelompok ya. masyarakatnya. Ya, jadi pada prinsipnya di KPH-KPH ini tidak pernah membedakan gender ya. Mereka semua memiliki kesempatan yang sama. Jadi ketika KPH memfasilitasi pembentukan kelompok juga di situ memang sudah kelihatan ya peranan laki-laki atau perempuan yang dominan di situ siapa ya. Jadi memang tergantung dari budaya dan kondisi masyarakat setempat. Kalau kondisinya itu misalnya seperti apa, Pak? Yaitu kondisi masyarakat setempat, misalnya tadi saya kasih contoh di Lempuing ya, itu perempuannya banyak yang jadi penyadap karet, kan gitu kan. Ya otomatis. Karena laki-lakinya lebih banyak dengan mata pencaharian lain atau banyak bermigrasi keluar daerah? Ya di situ dibanding daerah lainnya, pelibatan perempuan dalam menjadap karet itu di situ lebih dapat dikatakan paling banyak lah ya. Di tempat lain juga memang ada, tetapi tidak sebanyak di Lempuing ya. Di situ ya otomatis ya keanggotaan perempuan di dalam KTH itu, di dalam kelompok itu menjadi lebih banyak. Jadi sesuai dengan budaya masyarakat setempatnya. Nah, kawan-kawan jika masih ada pertanyaan bisa langsung diajukan ke
Pak Roni ya via chat box atau via bagian ask question-nya di bagian sini. Karena kita masih punya cukup waktu untuk berbincang dengan Pak Roni. Pak Roni sendiri ini udah berapa lama dari pengalaman Bapak sebagai kepala BPHP 5 ini, apa Pak suka dukanya dalam menjalankan program di BPHP 5 Palembang? Oh, kebetulan saya belum lama di Palembang ini, baru 6 bulan. Ya. Sebelumnya saya baru 6 bulan. Saya lama di Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Tapi pada dasarnya bagaimana proses pendampingan KPHP dengan pendampingan masyarakat itu hampir sama lah di seluruh Indonesia. Jadi kalau suka dukanya ya kita, yang penting bagaimana kita bisa menikmati seluruh pekerjaan itu dengan hati ya, supaya jadi kita bisa enjoy dengan segala kegiatannya. Ya kalau memang dibikin ya kita malah jadi stres sendiri. Yang penting dinikmati ya Pak ya. Dinikmati. Pak, ini ada pertanyaan nih dari jadi_DIY. Pak Roni senang sekali mendengar cerita dari BPHP 5 Palembang. Saya Pupu tidak begitu paham dengan isu ini sebenarnya, tapi saya tertarik soal pergeseran peran tadi, Pak. Kira-kira tantangan terbesarnya apa? Ya, belum tadi terputus. Tantangan terbesarnya apa di intern KPH setelah tidak lagi beraktivitas ekonomi dalam pengelolaan hutan? Ya, dan tolong cerita dong Pak, jenis hutan semacam apa yang paling produktif di sana? Oke. Satu-satu dulu mungkin ya, ini agak panjang pertanyaannya. Terima kasih dari jadi_DIY. Ya, mungkin ini masalah tantangan ya, bagaimana tantangan KPH Pak, ya. Di pihak internnya. Iya, jadi di internal KPH memang ini terjadi pergeseran ya, pergeseran tugas dan fungsinya ya, yang dulu menjadi operator sekarang menjadi regulator dan fasilitator. Jadi yang dulunya memang mereka langsung melakukan proses produksi ya, kalau sekarang hanya mendampingi saja, mendampingi atau memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pelatihan yang terkait dengan kegiatan aktivitas yang diinginkan oleh masyarakat. Ya. Jadi memang pergeseran yang utama ya. Tetapi pada dasarnya kita ini kan sama-sama pegawai pemerintah ya, pegawai negeri ya. Memang harus siap ya. Ya sama juga di KPH pun mereka juga sudah terbiasa melakukan rotasi pekerjaan, itu juga tidak ada masalah. Jadi kita memang namanya pegawai pemerintah itu ditugaskan sesuai dengan aturannya kan gitu. Dan ketika aturannya memang berubah, ya kita memang harus adaptif ya. Kita harus menyesuaikan juga ya Pak. Menyesuaikan dengan kondisi yang baru ini. Tetapi pada prinsipnya tetap bahwa KPH itu bisa memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat itu. Begitu. Itu jawabannya untuk jadi_DIY. Dan beliau minta tolong cerita dong Pak, jenis hutan semacam apa yang paling produktif di sana, karena kalau tidak salah dengar Palembang itu identiknya dengan buah duku. Terus kalau nggak salah ada daerah khusus tinggalan kolonial perkebunan kopi ya Pak di sana. Ya. Ya masih dari jadi. Terima kasih. Ya, memang sayang sekali ini kalau Palembang kan terkenal dengan duku, durian ya harusnya. Jadi sebenarnya di dalam aturan perhutanan sosial itu masyarakat boleh nanam durian, nanam duku di dalam areal izinnya itu. Ya, cuman memang fakta di lapangan sekarang ini lebih banyak ke penanaman karet ya. Tetapi karet juga tidak ada masalah karena karet juga termasuk tanaman yang produktif, menghasilkan getah karet yang nilainya cukup tinggi ya. Saat ini kami memang memfasilitasi ya untuk membangun beberapa demplot, misalnya di KPH Lempuing ya. Di KPH Lempuing kita coba bagaimana suatu areal itu ditanami
tanaman-tanaman misalnya durian yang kualitasnya bagus, kemudian alpukat kan gitu kan, sampai segala macam buah-buahan kita tanam yang kelengkeng, yang bagus-bagus semua ya. Kita membuat suatu demplot ya. Kita harapkan nanti 3-4 tahun ke depan apabila berhasil itu bisa menjadi percontohan. Ya. Harapannya sebenarnya Bagus seperti sekali. itu. Ya. Sebenarnya malah menjadi lebih produktif ya Pak ya dengan menanam jenis-jenis pohon perkebunan seperti itu. Betul, betul sekali ya. Dengan tanaman buah-buah, apalagi di masa panen itu kan nilainya sangat tinggi ya, seperti durian Ya. atau itu juga harganya mahal. Semoga akan lebih banyak lagi ya Pak wilayah-wilayah mengikuti percontohan seperti itu dengan menanam pohon-pohon Amin. buah. Iya, iya. Itu Ya, harapan kami sebenarnya. ini iya. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Mahfur, bagaimana upaya BPHP 5 Palembang dalam memerangi illegal logging? Kemarin kan katanya ada isu itu Pak di Palembang. Ya, memerangi illegal logging ya itu terkait sebenarnya dengan pemberdayaan KPH ya, supaya bagaimana KPH bisa memfasilitasi masyarakat sekitar hutan itu lebih maju, itu sebenarnya dalam rangka pencegahan illegal logging. Jadi ketika masyarakat memiliki penghidupan, memiliki pendapatan ekonomi yang diperoleh secara legal dari hutan, itu mereka tidak akan melakukan illegal logging. Jadi pada dasarnya masyarakat juga paham, mereka juga tahu bahwa kalau mereka melakukan illegal logging itu kan memang itu kepentingan sesaat untuk memperoleh uang yang cepat ya. Kemudian mereka juga tahu resikonya ini melawan hukum ya. Jadi ketika masyarakat misalnya kita fasilitasi melakukan kegiatan perizinan perhutanan sosial, di dalamnya nanti ditanami tanaman buah-buahan atau karet, mereka memiliki pendapatan dari situ, mereka akan menghindari kegiatan-kegiatan illegal logging. Bahkan masyarakat itu kalau yang sudah berhasil itu mereka akan menjaga hutannya dari illegal logging maupun dari kebakaran hutan. Ya. Jadi upaya-upaya pendampingan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan itu tujuan utamanya memang untuk mencegah terjadinya illegal logging. Ya. Jadi memang juga harus dibangun ya Pak kesadaran memilikinya itu agar masyarakat ini kan mereka mau gitu mengelola hutan, memeliharanya dari praktik-praktik illegal logging ataupun mungkin dari bencana-bencana alam yang bisa memicu kerusakan hutan itu sendiri ya Pak. Jadi mereka harus lebih terlibat secara psikologis juga. Iya. Ya. Jadi ketika masyarakat memperoleh hasil secara ekonomi, mereka juga pasti akan menjaga sumber daya yang menghasilkan itu. Jadi mereka pasti akan menjaga hutannya, jangan sampai terbakar. Karena kalau terbakar, areal yang dia tanam pun nanti terbakar, kan gitu. Kalau yang dirambah, mereka akan menjaga. Jadi prinsipnya dan begitu. Dan otomatis juga akan mengurangi pendapatan mereka ya. Betul. Kalau terjadi kebakaran. Iya, begitu. Terima kasih Pak Roni. Ini ada dari Ida Ayu Gunawan. Masyarakat di KPH Lempuing itu terutama perempuan, mereka sangat ingin maju dan tidak bergantung seluruhnya kepada laki-laki. Saya sangat mendukung kegiatan BPHP Wilayah 5 ini. Ya. Kata Ibu Ida Ayu Gunawan. Iya, terima kasih. Betul. Iya, terima kasih juga untuk tadi ada Bapak Jadi. Terima kasih banyak Pak Roni untuk penjelasannya. Sukses selalu untuk kerja-kerja ke depannya. Kata beliau. Amin, amin. Ya. Dari Pak Makfur nih, terima kasih Pak Roni jadi tahu pentingnya BPHP. Pak, tapi saya penasaran nih Pak. Karena kan Bapak baru 6 bulan ternyata di BPHP 5 Palembang nih. Dan sebelumnya di Kalimantan Timur ya Pak. Kira-kira apa sih Pak kerja-kerja yang paling membedakan dari wilayah Kalimantan Timur itu ke Palembang ini apa? Sejauh pengalaman Bapak. Dari pengalaman saya, mungkin dari kondisi hutannya Kalimantan, hutannya relatif lebih bagus ya dibanding di Sumatera ya. Sehingga memang di Sumatera minat
dari masyarakat untuk mengajukan perhutanan sosial juga lebih tinggi. Itu yang saya salut ya dengan masyarakat Sumatera Selatan ya. Mereka memang inisiatifnya memang langsung dari masyarakat ya. Mereka menginginkan perizinan-perizinan itu sehingga mereka datang ke KPH minta difasilitasi. Beda memang Jadi dengan dengan yang beda di Kalimantan Timur ya. Iya, inisiatifnya lebih untuk perhutanan sosial itu lebih tinggi di wilayah Sumatera itu dibanding di wilayah Kalimantan. Padahal mungkin secara bukan bentuk dari keanekaragaman hutannya sendiri berbeda kan. Tadi Bapak bilang mungkin yang di Kalimantan ini memang secara hutan dia lebih bagus, mungkin lebih banyak keanekaragaman hayatinya, tapi dari inisiatif masyarakatnya itu lebih kuat di Sumatera Selatan ya Pak? Ya, ya itulah mungkin karena kondisi hutannya lebih sudah banyak dikuasai perkebunan, misalnya areal-arealnya kan, gitu. Sehingga kemudian masyarakat jumlah penduduk juga mungkin lebih banyak di Pulau Sumatera daripada Pulau Kalimantan, sehingga tekanan terhadap hutan juga memang lebih tinggi ya di Sumatera ini ya. Dan ya itu bagusnya mereka juga mau kita fasilitasi untuk mengajukan perhutanan sosial itu. Mereka sangat menyambut baik ya, karena mereka juga pada dasarnya mereka juga ingin berusaha secara ya, tidak mau dikejar-kejar oleh aparat. Iya. Luar biasa sekali nih ceritanya dari Pak Roni. Selaku Kepala BPHP 5 Palembang, Pak Roni, ini saya kira banyak sekali yang menonton ya untuk live bercerita kali ini dari Sumatera Selatannya sendiri. Barangkali Pak Roni mau menyampaikan pernyataan terakhir ke mereka, memberikan semangat itu Pak untuk lebih mengelola hutan yang berkelanjutan, terutama bagi kelompok-kelompok perempuannya. Ya, terima kasih ya. Jadi memang pada dasarnya KPH itu sudah ya, jadi kami ini kan mendorong melalui KPH ya Mbak ya. Iya. Jadi ini sudah berjalan untuk mendorong pelibatan atau partisipasi masyarakat khususnya perempuan ya dalam pengelolaan hutan, terutama dalam pembangunan perhutanan sosial ini ya. Jadi saat ini kan ya dari awal memang KPH ini memfasilitasi kebutuhan lahan yang diperlukan oleh masyarakat ya dalam bentuk perizinan perhutanan sosial ya. Dan di mana dalam proses permohonan perizinan perhutanan sosial juga itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat ya. Kemudian disesuaikan juga dengan daya masyarakat setempat ya. Jadi bagaimana pelibatan perempuannya ya, sebenarnya secara alami saja ketika memang banyak perempuan menjadi anggota di dalam KPH ya, itu mereka tetap akan fasilitasi semua. Bahkan ada KPH yang itu difasilitasi alami saja oleh. Jadi pada prinsipnya fasilitasi KPH terhadap kaum perempuan itu memang sudah dilaksanakan dari dulu. Hanya dalam catatan misalnya masalah bahwa ini laki perempuan, ini pengkotak-kotakannya memang ini baru kan gitu kan, baru pemilahan data bahwa di sini ada laki-laki ada perempuan. Tetapi pada dasarnya dari dulu memang sudah berjalan seperti itu. Demikian Mbak Sarah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Roni. Terima kasih karena sudah berbagi dengan bercerita di sini, dan banyak kawan-kawan yang kemudian memperoleh wawasan baru nih Pak, memperoleh inspirasi, memperoleh semangat dari Pak Roni Saifullah, Kepala BPHP 5 Palembang. Dan saya juga berterima kasih kepada tim Pokja PUG KLHK di Asia Foundation dan segenap rekan berita baru.co yang telah menyelenggarakan program ini Pak. Jadi biar cerita baik seperti dari Pak Roni Saifullah ini juga semakin didengarkan halayak luas ya Pak.
Ya, ya. Saya Sarah Monika ya Pak, pamit mohon undur diri dari program Bercerita edisi spesial ini. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Dan saya kasih tahu untuk kawan-kawan bercerita, jangan lupa bahwa tayangan ini akan diunggah lagi di kanal YouTube beritabaru.co. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share agar berita baiknya semakin dikenal oleh halayak lebih luas. Kalau gitu, saya pamit. Pak Roni, terima kasih banyak. Sehat selalu ya Pak. Tetap semangat dan tetap menikmati pekerjaan ya Pak. Amin. Kalau gitu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan setara. Sampai jumpa.